Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah kewarganegaraan, yaitu di pertemuan ke-12 dengan materi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah konsep dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di daerah. Dan juga otonomi daerah di Indonesia merupakan langkah maju dalam upaya desentralisasi dan demokratisasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, implementasi yang baik dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan mengatasi masalah semisal korupsi dan ketimpangan menjadi kunci keberhasilan otonomi daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai pengertian, latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah, perkembangan undang-undang otonomi daerah di Indonesia, model desentralisasi, pembagian urusan pemerintahan, dan yang terakhir adalah otonomi daerah, demokratisasi, dan implementasi. Oke, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab di forum. Yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan otonomi daerah dan sebutkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang kedua adalah apa saja kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan apa yang menjadi tujuan dari pemberian otonomi daerah. Yang terakhir adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus tanggapi atau kalian jawab di forum. Oke, masuk ke topik yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah, yaitu pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Merupakan perangkat politik dan alat administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan masyarakat daerah, khususnya dengan menjawab tantangan global, mempromosikan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Selanjutnya adalah latar belakang otonomi daerah, ya, dimulai dari krisis ekonomi dan politik yang diikuti oleh beberapa krisis telah menyebabkan penurunan kapasitas nasional dan kemampuan untuk memastikan pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan. Salah satu krisis disebabkan oleh sistem manajemen nasional dan pemerintahan yang tersentralisasi atau terpusat, di mana kewenangan dan kendali semua departemen pembangunan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengatur daerahnya. Beberapa alasan mengapa otonomi daerah di Indonesia itu dirasakan mendesak. Yang pertama adalah distribusi kekayaan dianggap tidak adil dan tidak setara. Ketimpangan sosial dalam arti luas antar wilayah sangatlah terasa. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya adalah tujuan dan prinsip otonomi daerah. Ada politik untuk mencegah akumulasi kekuasaan, tata kelola pemerintahan yang efisien, sosial budaya, fokus yang lebih besar pada daerah, dan ekonomi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, ini adalah pendapat dari beberapa pakar mengenai alasan perlunya desentralisasi otonomi, ya. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan sebagai sarana pendidikan politik, persiapan untuk karir politik, stabilitas politik, kesehatan politik, dan akuntabilitas politik. Oke. Ini adalah beberapa perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia, ya. Ada
dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2014. Oke, dilanjut dengan model desentralisasi ya. Yang pertama adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada vertikal di daerah tertentu. Delegasi adalah pendelegasian pengambilan keputusan dan kekuasaan administratif untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang ketiga adalah desentralisasi, adalah pengalihan pengambilan keputusan, pembiayaan, dan kekuasaan administratif ke unit otonom pemerintah daerah. Yang terakhir adalah privatisasi, ya, adalah tindakan pemberian kekuasaan negara kepada organisasi sukarela, swasta, dan non-pemerintah. Oke, selanjutnya adalah pembagian urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Sendiri Daerah tahun 2004, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat 1, dan pemerintahan daerah tingkat 2. Departemen Urusan Pemerintahan meliputi ada 6 bidang, 16 bidang, dan 15 bidang. Oke, selanjutnya adalah otonomi daerah, demokratisasi, dan implementasinya. Tujuan utama dari kebijakan pemerintah daerah adalah yang pertama adalah kesetaraan politik, yang kedua adalah tanggung jawab daerah atau local responsibility, dan yang ketiga adalah kesadaran daerah atau local responsiveness ya. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu otoritas teritorial yang jelas, memiliki pendapatan daerah, memiliki badan perwakilan, dan memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilihan umum atau kepala eksekutif daerah melalui pemilihan. Oke, implementasi otonomi daerah ya. Yang pertama adalah implementasi otonomi daerah dalam bidang wilayah. Ini ada pengenalan otonomi daerah, model pembangunan daerah, tugas dan fungsi pembangunan daerah, dan pejabat pembangunan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Yang kedua adalah implementasi otonomi daerah dalam pembinaan sumber daya manusia. Ada pelaksanaan otonomi daerah, ya, ada kemandirian di daerah yang harus menyiapkan sumber daya manusia, dan juga adanya dukungan kerjasama antara daerah dan pusat, ya, pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan fungsi birokrasi, serta pengurangan penyimpangan birokrasi dalam pelayanannya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga adalah implementasi otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu yang pertama adalah masalah kemiskinan, pengentasan kemiskinan, prioritas peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan, yaitu membangun paradigma baru dalam peran pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat perjuangan melawan kemiskinan. Yang keempat adalah implementasi otonomi daerah dalam hubungan fungsional eksekutif dan legislatif ya. Ada hubungan antar Pemda dan DPRD, semangat swasembada dan menyelesaikan perselisihan. Terus ada otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, ada pengarahan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah adalah kepala lembaga yang menegakkan undang-undang, direktur daerah dan DPRD dapat berkomunikasi secara intensif, dan prinsip informasi DPRD dan Pemda. Prinsip operasi dalam hubungan DPRD dan Pemda. Oke, selanjutnya adalah implementasi yang kelima, yaitu implementasi otonomi daerah dalam membangun kerjasama tim. Yang pertama ada koordinasi di bawah pemerintahan sendiri. Lemahnya koordinasi dalam masa otonomi daerah telah memberikan dampak negatif. Kurangnya koordinasi daerah otonomi daerah atau otoritas lokal dan meningkatkan koordinasi. Beberapa unsur yang harus diperhitungkan untuk keberhasilan otonomi daerah. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan ketentuan undang-undang otonomi, penguatan peran aktif masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM,
Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, objektif, rasional, dan modern. Oke, demikian materi pada pertemuan ke-12 ini. Semoga kalian tidak puas, dan harapan saya seperti biasa kalian ekspor baik itu melalui modul yang saya sudah upload maupun dari referensi-referensi lain. Tetap semangat, syukuri, jalani prosesnya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.